Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tamimatul Ajurumiyah yang disusun oleh Ibn Alif ini rahimahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan bab yang baru. Ini bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dunya wal akhirah. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Fi raf'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wa hiya al-asl, al-waw wal alif wan nun wa hiya na'ibatun 'anid dhammah ila akhir. Jadi sekarang kita masuk pembahasan tentang tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamat. Rafa itu punya 4 tanda, 4 alamat. Yang pertama adalah ad-dhammah wa hiya al-asl. Tanda pertama adalah dhammah dan inilah yang merupakan asal. Tanda pokok. Kemudian yang berikutnya, ini ketiga, tiga yang lain, wal wawu wal alifu wan nun. Itu huruf waw, huruf alif dan huruf nun. Dan ini merupakan cabang, tanda cabang. Wahia naibatun 'anid dhammah, merupakan naibah, pengganti dari tanda dhammah yang merupakan asal tadi. Di masing-masing ketiganya itu ya, ketiganya waw, alif dan nun itu semuanya naibah. Fa amma dhammah, adapun dhammah, kita lihat dulu tanda asal ya. Tatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Dia menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Nah, yang pertama, fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghairu munsharif. Pada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang isinya, isi komponennya itu satu, tunggal. Kalau dua kan istilahnya musanna ya, dual. Kalau lebih dari itu banyak atau plural kita sebutnya jamak. Nah, isim mufrad ini munsharifan kana au ghairu munsharif.
tadi itu munsharif, ini bisa bertanwin atau tidak, sama ya, tanda rofanya sama dhammah. Nah, ini contoh ya, ada beberapa contoh sampaikan di sini. Pertama adalah qala Allah. Ini lafaz Allah situ lafzul jalalah itu sebagai isim mufrad di rafa dengan dhammah. Dia sebagai fa'il. Ya, sebagai tambahan ya, satu kata itu perlu diingat baik-baik ya. Satu kata itu mengalami i'rab rafa ketika dia berposisi sebagai subjek atau predikat. Antaranya sebagai fa'il. Contoh yang lain, wa idh qala Ibrahim. Qala Allahu qala Ibrahim. Ini satunya isim mufrad yang munsharif. Ini lafaz eh, meskipun tidak pernah bertanwin ya. Lafaz Allah itu munsharif, tapi bukan berarti dia bisa bertanwin. Itu di i'rabnya ya, dalam hal ini sebagai fa'il dengan tanda dhammah. Ini di rafa. Wa idh qala Musa, demikian pula dengan bentuk kemarin ya sudah pernah kita bahas kata atau isim yang i'rabnya itu takdiri seperti lafaz Musa, Isa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, ini al-ismul mufrad. Ya. Yang kedua, dhammah juga menjadi tanda rofa pada jamak taksir. Fi jama'it taksir, munsharifan kana au ghairu munsharif. Pada jamak taksir baik dia munsharif atau tidak. Di jamak taksir. Itu dicontohkan qala ashabu Musa. Qala ashabu Musa. Lafaz ashab dia merupakan bentuk jamak taksir dari kata sahib. Sahib ya, sahib. Kata sahiba yashabu menemani. Orang yang menemani namanya sahib. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, sahib. Jadi pelakunya disebut sahib. Untuk jamaknya adalah ashab. Misalnya kalau di kamus itu bisa kita lihat ya, ada ada kata misalnya sahib, kemudian di sampingnya ada tanda jim. Itu menunjukkan jamak. Untuk jamaknya apa? Nah, baru dikasih keterangan misalnya ashab, misalnya ya. Bisa jadi lebih dari satu ya. Sohbun atau sohabah. Kemudian eh, kata yang atau contoh berikutnya, wa masakinu tardawnaha. Masakinu tardawnaha. Masakin ini juga jamak taksir ya. Dari kata maskan. Maskan itu tempat berdiam, tempat tinggal. Dari kata apa? Sakana yaskunu.
sakinah. Ya, dari kata itu nanti muncul kata sakinah. Sakana, diam, menetap, tinggal. Tempatnya, pola isim makan, ya. Nah, itu maf'al, maskan. Sama dengan apa namanya, maf'al, ya, sama dengan mat'am, ya, tempat makan, maktab, tempat nulis dan sebagainya. Nah, bentuk jamaknya masakin, sakin, ya. Sama taksir dengan pola mafa'il. Nah, nanti kita belajar di belakang ya tentang isim la yang syarif atau isim yang ghairu munsharif. Salah satu bentuk isim ghairu munsharif itu polanya mafa'il, masakin. Nah, dia juga berupa jamak taksir yang ghairu munsharif. Ya. Kalau ini munsharif, yang di bawah ghairu, di i'rabnya sama rofaknya dengan dhammah. Kemudian yang terakhir, wa min ayatihil jawari. Ya, min ayatihil jawari. Atau penulisan biasa ya, pakai jawar. Nah, ini yang di i'rab rafa itu sebetulnya jawar. Ya, jawar itu i'rab rafa ya, semestinya dengan dhammah. Ya, tapi dia masuk kategori apa? I'rab takdiri. Jawari. Ini yang kedua ya, ini jamak taksir. Kemudian yang ketiga ya, wa fi jama'il muannatsis salimi wa ma humila alaih. Pada jamak muannas salim. Yang ketiga apa? Ya, sebagai pengingat ya, mereview pembahasan yang lalu, wah, bentuk jamak itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada jamak yang beraturan, itu jamak yang salim. Beraturan artinya dia punya pola, ya. Punya pola yang mudah. Ada yang tidak beraturan. Nah, ini yang disebut dengan taksir. Taksir itu dari kata kasaro yukasiru taksir. Arti harfiahnya itu memecah. Jamak taksir itu jamak yang ya, pecah. Yang di Kenapa disebut seperti itu? Karena dia cenderung tidak beraturan. Berarti kan kalau kaca pecah itu kan macam-macam bentuknya kan. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ada yang segitiga, ada yang segi empat, segi lima, macam-macam. Nah, dia tidak beraturan. Sebetulnya bukan tidak beraturan juga, ada polanya. Cuman polanya banyak sekali. Ya, seperti tadi misalnya nih ya, ashab itu pola afal. Banyak jamak yang pakai pola afal. Ya, misalnya ashab, afal, afal sendiri ya dari kata fi'lun. Afal dari kata ismun jadi asma, ya. Sahib jadi ashab, ya. Kolam jadi aklam, dan seterusnya. Ada juga pola yang lain ya, seperti ini ya, pola mafail, ya, masakin, masajid, ya, makatib, makabir, dan seterusnya. Ada juga nanti pola, misalnya pola fu'ala, dari alim jadi ulama, safih jadi sufaha, ya.
Dan ada pola fu'ul. Aslun jadi usul. Faraun jadi furu gitu. Sebetulnya bukan tidak berpola. Cuman polanya banyak sekali. Seperti tadi ibarat kaca itu ada yang segi 3, segi 4, segi 5, macam-macam, kecil, besar. Nah, sementara yang bentuknya salim itu polanya mudah. Cuma nanti dibagi dua. Ada yang untuk laki-laki, muzakkar, istilahnya muzakkar salim. Ada yang perempuan, muannas salim. Muzakkar salim itu kan mudah. Tinggal kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Muslim jadi muslimuna atau muslimina, mukmin jadi mukminuna, mukminina, kafir jadi kafiruna, kafirina. Mudah. Demikian pula dengan jamak muannas salim. Polanya juga sederhana ya. Berakhiran alif dan ta. Muslimah jadi muslimat, kafirah jadi kafirat, musyrikah jadi musyrikat, ya, dan seterusnya. Mudah. Makanya dia disebutnya salim. Beraturan. Dan aturannya mudah. Beda dengan taksir tadi. Meskipun sebetulnya juga berpola, tapi polanya sangat banyak. Sehingga cenderung disebut ya tidak beraturan lah. Saya sebut tidak beraturan ini untuk memudahkan pemahaman saja. Karena kalau belajar di bahasa lain seperti bahasa Inggris itu juga ada istilah yang mirip. Ya. Saya dengar ada kata apa? Ya, reguler atau irregular. Ada plural, bentuk plural yang beraturan. Ya. Misalnya pen kita tinggal tambah S saja. Pens. Ya. Book kita tambahkan S, books. Itu beraturan. Ya. Ada juga yang ditambahkan ES. Ya. Dan seterusnya. Ya, kalau yang tidak beraturan kayak apa ya, misalnya apa gigi misalnya ya, tooth, teeth, anak misalnya child kalau satu ya, kalau banyak jadi children dan seterusnya. Dia tidak beraturan polanya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Ya. Yang irregular itu ya mirip dengan model taksir tadi. Sekali lagi bukan tidak berpola. Ada polanya, cuman polanya sangat banyak. Kemudian yang ketiga ya ini wa fi jam'il muannas salim, pada bentuk jamak muannas salim ya tanda rafa'nya dengan dhammah wa ma humil alaihi, dan apa yang dibawa kepadanya atau apa yang digolongkan kepadanya. Ada istilah mulhaq, sebetulnya bukan jamak muannas tapi digolongkan. Nah, digolongkan kepada jamak muannas. Contohnya apa? Nah, ini contoh yang jamak muannas salim dulu ya. Idza ja'akal mu'minatu. Ja'akal mu'minatu. Ja'akal mu'minatu. Ini bentuk jamak muannas salim dari kata mu'minah. Kalau satu ya. Kalau banyak mu'minat. Kalau yang mulhak bagaimana? Nah, misalnya ulatul ahmal. Ulat. Ulatul ahmal. Ulat. Ya, kalau dalam penulisan mushaf itu eh, lamnya langsung disambung dengan tak, tapi dikasih tanda panjang. Ya, tapi kalau penulisan Arab biasa, lam alif. Ya. Ulatul ahmal. Kata ulat itu juga itu sebetulnya bukan jamak muannas salim. Hanya saja dia mulhak. Ya, digolongkan sebagai jamak muannas salim. Dikelompokkan ya bersama dengannya, dan dia eh, mengalami i'rab yang sama dengan jamak muannas salim. Jadi kalau jamak muannas salim tadi dia rofaknya dengan dhammah, maka demikian pula dengan mulhaq. Kemudian yang terakhir, yang keempat,
Wa fil fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan bagian akhirnya sesuatu pun. Fi'il mudhari tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Atau kalau kita singkat saya tulis saja al-fi'lul mudhari. Tidak bersambung itu maksudnya tidak ada huruf apapun setelahnya. Ya, misalnya kalau kita belajar musharraf yang lalu kan, misalnya pola yaf'ulu, ya, yaktubu, yasjudu, ya, yakulu, dan seterusnya. Itu namanya fi'il mudhari yang lam fi'ilnya, huruf terakhirnya itu tidak ada huruf lain lagi. Beda kalau misalnya menjadi yaf'aluna atau apa, menjadi yaktubuna, yadrusuna, itu kan ada tambahan waw dan nun. Bisa dipaham ya? Nah, misalnya di sini contohnya saya kasih yadrus. Nah, ini berarti huruf terakhirnya, lam fiilnya, itu nggak ada sambungan lagi. Ya, demikian pula yaktubu. Ya. Ini juga tidak ada sambungan lagi. Tapi kalau dia menjadi yadrusuna, yaktubuna, atau yadrusani, yaktubani, maka tidak masuk dalam kategori yang keempat ini. Jadi yang mengalami i'rab rafa dengan tanda dhammah itu hanyalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Itu nama panjangnya. Ini saya singkat saja al-fi'lul mudhari. Ini fi'il mudhari yang tidak lagi bersambung. Di bagian akhirnya itu sesuatu pun. Bisa dhamir. Nah, misalnya ya, tidak ada lagi. Kalau ada yang bersambung di belakangnya, entah itu dhamir ya, atau misalnya apa ya, nun taukid. Nah, itu maka tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Ya, baik ya. Contohnya misalnya pada penggalan ayat narfa'u darajatim man nasya. Ya, kata narfa'u. Narfa'u. Dari kata rafa'a, yarfa'u, pelakunya diganti ya. Yarfa'u menjadi narfa'u. Pelakunya mutakallim ma'al ghair. Kami ya. Jadi narfa'u. Dia di dhammah di situ ya. Narfa'u. Kemudian contoh yang kedua, wallahu yad'u ila daris salam. Ya, wallahu yad'u ila daris salam. Kata yad'u. Nah, yad'u. Yad'u itu juga masuk ya dalam al-fi'l mudhari yang di i'rab dengan rafa'nya tanda dhammah. Ya, yad'u. Hanya saja ini karena huruf illat di belakang ya, maka dia apa? Diri ya. Itu tanda asal rafa yaitu dhammah ya. Dia ada empat kategori kata yang mengalami i'rab rafa dengan tanda dhammah. Yang pertama ada ismul mufrad, kemudian jamu taksir. Keduanya ini sama saja mau munsharif atau tidak. I'rab rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim dan mulhaqnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah fi'il mudhari ya, dengan catatan tadi ya, allazi lam yattasil bi akhiri syai'. Baik itu fi'il mudhari'nya sahih ya, seperti tadi contoh apa di situ narfa'u, ataupun yang mu'tal akhir ya, seperti yad'u. Itu semuanya marfu'un bid dhammah. Ini saja nanti ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Baik, sampai di sini ikhlas sekalian, ada yang mau didiskusikan, mungkin ada yang kurang jelas ya. Ini masih refresh saja sebetulnya ya, karena ini pembahasan jurumiyah. Contoh-contohnya saja mungkin yang baru ya. Memang dalam mutammimah itu salah satu keistimewaan adalah muallif rahimahullah itu sering menggunakan nas sebagai contoh.
Tadi yang kita sampaikan itu semuanya ayat Al-Quran, penggalan ya. Tidak ada? Pas ya? Baik, kalau tidak ada kita lihat tanda kedua. Tanda kedua, yang ini sudah bukan asal lagi. Bukan asal, tapi sudah far, cabang, atau pengganti. Yaitu tanda kedua adalah al-waw. Amal waw takunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Adapun waw ini tanda rafa yang kedua, dia menjadi tanda rafa pada dua tempat. Dua saja. Kalau tadi ada empat, ini hanya dua saja, lebih sedikit ya. Yang pertama, fi jama'il mudzakkaris salimi wa mahumila alaih. Pada jamak muzakkar salim dan apa yang digolongkan kepadanya, yang muzakkar salim ya. Jadi berarti jamak beraturan untuk laki-laki. Kalau tadi ada jamak muannas salim, nah ini ada jamak muzakkar salim. Ya, contohnya ya wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Nah, perhatikan lafaz al mu'minun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan hari itu yafrahul mu'minun, bergembira orang-orang mukmin. Yafrahul mu'minun, bergembira orang-orang beriman. Mukminun dari kata mukmin, ya, amana yu'minu, pola af'ala yuf'ilu, isim fa'ilnya muf'ilun, mukminun, kemudian dibentuk menjadi jamak muzakkar salim dengan menambahkan waw nun di akhirnya. Maka jadilah dia mukminun ya, ditambahkan alif lam arifah di situ, al mukminun. Yafrahul mukminun, yafrahu sebagai fi'il mudhari yang tadi nih, mudhari yang mengalami i'rab rafa dengan tanda dhammah. Oh iya, tadi saya belum tambahkan ya. Jadi fi'il mudhari itu mengalami i'rab rafa sebagai ketentuan asal selama tidak ada amil yang membuat dia mengalami nasab atau jazm. Itu asalnya fi'il mudhari. Dia marfu selama tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Nah, dalam kasus yang kita baca tadi, yafrahul mu'minun yafrah. Tidak ada amil, tidak ada nawasib, tidak ada jawazim. Maka berada dalam kondisi awal marfu. Contoh yang kedua, iyyakum minkum ishruna sabirun. Iyyakum minkum ishruna sabirun. Nah ini mulhaq ya, kata ishrun. Ishrun ini bukan jamak ya. Dari mana kita tahu bukan jamak? Karena kalau jamak muzakkar salim itu tinggal Anda hilangkan waw nunnya. Ya. Kalau tadi mukminuna jadi mukmin kan? Ada kata mukmin? Ada. Tapi yang ishruna, kalau kita hilangkan waw dan nunnya menjadi ishrun itu bukan bentuk tunggal dari kata ishruna. Ishruna ya. Itu mulhaq ini. Contoh mulhaq yang lain yang biasa dijadikan contoh itu misalnya lafaz alamin, alamun. Bisa kita baca dalam hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu sebetulnya bukan jamak ya. Ini mulhaq. Kenapa bukan jamak? Coba kita hilangkan ya dan nun di belakangnya. Menjadi apa? Menjadi alam. Kata alam ada. Kata alam itu sebetulnya ada. Alam sudah jadi bahasa Indonesia. Alam semesta ya. Alam semesta, alam. Tetapi biasanya para ulama mengatakan alam itu kalau didefinisikan ya, per definisi itu adalah kullu ma siwallah atau ma siwallah itu alam. Apa yang selain Allah. Bisa dibayangkan definisi itu.
apa yang selain Allah itu alam. Berarti kan sebetulnya tidak perlu jamaknya. Karena semua yang selain Allah itu sudah disebut sebagai alam. Terus kalau dijamakkan, maknanya jadi bagaimana? Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi sebetulnya lafaz alam itu meskipun kelihatan tunggal, tapi dia mencakup segala sesuatu selain Allah. Kata semacam itu, bagaimana menjamakkannya? Tidak perlu ya. Makanya ketika disebut lafaz alamin, kan dianggap sebagai mulhak. Nah, demikian pula contoh mulhak di sini adalah isyrun. Adapun sabirun di belakang itu bukan mulhak ya. Sabirun itu jamak muzakkar salim dari kata sabir. Sabara yasbiru, ya sabar, sudah jadi bahasa Indonesia sabar. Sabara yasbiru, sobran. Untuk fa'il itu adalah apa? Sabir. Fa'il. Sabir ini kalau dijamakkan jadi sabiruna atau sabirin. Tergantung i'rabnya ya, karena kita bicara i'rab rafa, maka kita bacanya sabirun, tinggal ditambahkan itu ya, tinggal ditambahkan waw dan nun, ya, sabirun. Jadi yang isyruna sabirun. Kemudian yang terakhir atau yang kedua, waw ini menjadi tanda rafa fil asma sittah pada isim-isim yang 6. Mungkin dia ada yang biasa dengan istilah asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Memang ada yang menggunakan ungkapan khamsah dan juga sittah. Jadi menyebutnya asmaul sittah ya, isim yang 6. Ada juga yang menyebutnya asmaul khamsah. Kalau sittah itu 6 itu mana saja? Iya, yaitu abuka wa akhuka wa hamuka wa huka wa hanuka wa zumal. Sebetulnya yang merupakan isim yang 5-nya itu selain lafaz ka, abu, aku, hamu. Cuman ketentuan al-asmaul khamsah ini atau al-asmaul sittah, dia wajib idhofah, dia wajib sandar. Ya. Kalau tidak sandar maka tidak berlaku ketentuan i'rab sebagai al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah. Jadi lafaz abun, akhun kalau tidak sandar itu i'rabnya hanya sebagai isim mufrad biasa. Ya dirafa dengan apa? Dhammah. Ya. Jadi misalnya lafaz abun ya, abun. Abun ini dirafa dengan dhammah. Nah, nanti kalau dia sandar tidak harus abuka ya. Bisa sandarnya kepada siapa? Maksudnya Abu Hurairah atau Abu Zar. Nah, ini dia mudhaf ilaihinya ke Zarin. Kebetulan contoh yang banyak dalam kitab itu abuka, ka, abuhu, abuha, abuki, abuhum, ya dan seterusnya. Boleh juga bukan kepada domir sandarnya. Ya, Abu Hurairah, Abu Zar, ya, Abu Bakrin, seterusnya. Yang jelas dia sandar. Nah kalau dia sandar posisinya sebagai mudhaf, maka dia tergolong sebagai al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah. Kalau tidak sandar, dia menjadi isim mufrad biasa. Nah, rafanya dengan dhammah. Sama dengan lafaz ahun, ya. Ahun, hun saudara ya. Bun bapak ya. Ini juga apa? Hanya dihukumi sebagai isim mufrad biasa kalau tidak bersandar. Ya. Tapi kalau bersandar, maka dia dihukumi sebagai apa? Al-asmaul khamsah, al-asmaul sittah. Ciri dia bersandar itu, nah ini ada tanda ini. Kalau dia rafa, irafanya dengan abu. Bukan bukan lagi uh, bukan sekedar dihilangkan tanwinnya menjadi Abu Zar pendek, tapi dipanjangkan dengan adanya Abu Zar, Abu Hurairah, Abu Bakrin, Abu Kuhafah, Abu siapa? Baik ya. Nah, kemudian yang kedua
Akhuka. Akhuka. Apa artinya akhuka? Saudaramu. Ya. Hamuka. Muka apa? Pak Hamuka itu. Ipar. Ada hadis Nabi SAW yang cukup masyhur. Berapa waktu yang lalu. Alhamu al-maut. Ya. Kenapa? Oh, ada filmnya juga. Saya nggak nonton filmnya. Alhamu ipar. Itu kalau tidak sandar. Ya. Kalau dia sandar ya jadi hamu. Meskipun kata ini tidak sepopuler dua kata yang di atas. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian lafaz fuka. Fuka. Fuka itu sebenarnya dari lafaz famun. Mulut. Famun. Wal famu. Famu. Tapi khusus untuk kata ini famun ketika dia disandarkan itu mimnya juga hilang. Mimnya hilang. Jadi apa? Ganti dengan bisa bisa wow, bisa ya, bisa apa, bisa alif tergantung i'rabnya kan. Nah, i'rabnya rafa ya wow. Fuka. Dalam Al-Qur'an itu ada di i'rab dia dengan jar. Fihi tulisannya. Fi. Nah, ini dijarnya dengan ya, huruf jar ya. Fi fihi. Ini kalau kita lihat sekilas fihi ini mungkin ada yang mengira fi ini huruf jar. Nah, itu dhamir. Padahal bukan. Fi ini adalah bentuk dari kata fu yang di i'rab jar. Jadi fu jadi fi. Ya. Kalau di nasab dia jadi fa. Ya. Fi fihi di mulutnya. Fi huruf jar ya, di dalam atau di fihi mulutnya. Jadi fi di sini ini isim bukan huruf jar. Asmaul khamsah, kalau asmaul sittah. Baik, Kofilah, kemudian Hanuka. Hanuka eh, ini agak jelek artinya ya. Makanya biasanya ada yang sebutnya al-asmaul khamsah tidak memasukkan kata Hanuka ini. Hanuka itu artinya kemaluan, laki-laki, kemaluan. Nah, dianggap buruk artinya ada yang tidak menggunakan kata itu sehingga hanya 5. Makanya istilahnya al-asmaul khamsah. Bedanya di situ. Ya. Dan memang kata ini sangat jarang kita temukan ya. Saya sendiri rasanya belum pernah menemukan kata itu digunakan dalam kalimat kecuali dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya, secara teoretis gitu. Ya. Tapi dalam konteks misalnya kita baca kitab apa ya, tafsir misalnya, kitab sirah, kitab fikih, saya belum pernah menemukan lafaz itu. Mungkin saja ada, Allah alam. Kemudian yang terakhir adalah zu ya. Zu. Malin ini pun juga tidak harus ya, tidak harus apa namanya, sandarkan kepada kata itu, boleh kata yang lain. Zulkifli boleh, Zulkarnain boleh, Zuljalali wal Ikram boleh, apalagi Zulhijjah, Zulqa'dah, itu semuanya bentuk dari kata zu. Nah, cuman kenapa biasanya yang dibedakan? Kalau kata-kata yang di atas itu pakai domir, ya, ahuka dan seterusnya, padahal sebetulnya boleh saja bukan ke domir kan. Nah, bedanya nanti dengan kata zu itu sandarnya kepada isim zohir. Ya, bukan kepada domir. Ya, khusus untuk zu. Di zu itu tidak disandarkan ke domir. Tapi disandarkannya kepada isim zohir. Ya, seperti tadi kan, Zulkifl, Zulkifli ya, Zulkornaini. Kornain itu dua tanduk ya, dua korno. Zuljalali wal Ikram ya. Zul Hijjah, Zul Qa'dah, Zul apa lagi? Boleh ma'rifah boleh ya, seperti tadi. Nakirah boleh, Zumalin. Nah, itu nakirah, masalah ya. Baik ya. Nah, semua kata ini ya tadi
hanu, hanuka, ya, kemudian zumal misalnya. Nah, ini marfu'nya atau ketika dia di rafa, dia di i'rab dengan tanda rafa wawu, pengganti dari dhammah. Situ ada beberapa contoh yang dia sampaikan. Misalnya qala abuhum, berkata ayah mereka. Qala abuhum. Ya, jadi dari kata abun ini ya, qala abuhum. Marfu'nya dengan waw. Tanda i'rabnya maksudnya. Kemudian yang kedua, idh qalu la yusufu wa akhuhu habbu ila abina. Jadi, kalau tadi qala abuhum ini di surah Yusuf juga biasanya qala abuhum. Dan di sini idh qalu la yusufu wa akhuhu. Wa akhuhu, perhatikan. Sungguh Yusuf dan saudaranya. Habbu ila abina minna, itu dicintai oleh ayah kita daripada kita. Ungkapan keirian saudara-saudara Yusuf, ya, karena menganggap Yusuf dan saudaranya, ya, itu lebih dicintai oleh ayah mereka. Itu menggunakan redaksi wa akhuhu. Ya, jadi kata akhun tadi, la Yusufu, ini mau betadanya ya, Yusufu. Wa akhuhu, ini atau marfu ya. Rafa ikut ke i'rabnya Yusuf. Wa akhuhu. Ya, kemudian contoh yang lain, nah ini ja'a hamuka wa hazafuka wa hanuka. Itu nggak pakai ayat ya. Kemudian wa innahu lazu ilmin. Nah, perhatikan lazu ilmin. Wa innahu lazu ilmin. Wa innahu lazu ilmin. Innahu ini inna ya. Ini isimnya, ini khobarnya. Ini lamnya lam taukid, tidak mempengaruhi i'rab, dan ini khobarnya. Ini marfu sebagai khobar atau sebagai predikat. Nah, kemudian dia sandar kepada lafaz ilmu. Innahu la ilmu. Sungguhnya dia benar-benar zu ilmu, pemilik ilmu. Baik ya, ini dua tempat atau dua isim ya, di mana tanda i'rab wawu itu berlaku. I'rab rafa ya, berupa wawu. Yang pertama tadi apa? Jamak muannas jamak muzakkar salim. Ya. Pertama itu adalah jam'ul muzakkar dan mulhaknya ya. Muzakkar salim. Yang kedua adalah al-asma'us sittah atau khamsah boleh ya. Kalau di sini pakai sittah. Kalau nanti ketemu al-khamsah berarti itu tanpa memakai hanuka. Pakai. Ada yang mau diskusikan? Baik, kalau tidak ada kita lihat yang ketiga ya. Wa amal alif, adapun alif, nah ini tanda ya, rafa yang ketiga. Sebagaimana yang kedua, yang ketiga ini juga cabang ya, mengganti dari dhammah. Nah, ini dia berlaku hanya pada satu tempat. Fatakunu alamatan li raf'i fil musanna wa ma humil alaih. Dia menjadi tanda bagi rafa pada bentuk musanna, tasniyah, pada bentuk dual. Sana atau tasniyah itu berarti komponennya ada dua. Ya. Kalau satu tadi istilahnya apa? Al-ismul mufrad. Kalau dua, musanna. Kalau lebih dari dua, jamak. Ya.
Ingat-ingat di istilah ya. Al-mufrad, mufrad ini tunggal. Kemudian al-musanna atau ada juga menggunakan istilah tasniyah, ini apa? Dual. Kemudian yang ketiga itu al-jam'u. Dengan macam-macam tadi, ada yang salim, ada yang kasir. Itu jamak lebih dari 3 ya. Lebih dari 2, maaf. 3 ke atas. Atau biasa kita istilahkan plural. Ya. Ini tunggal, ini dual, ini plural. Nah, kata al-musanna dan juga mulhaknya ya, yang digolongkan kepadanya itu mengalami i'rab rafa dengan tanda alif. Nah, bentuk dual ini mudah ya, dia juga berpola. Berpolanya juga sederhana. Kita tinggal menambahkan apa? Alif nun di belakang. Kalau rafa ya. Kalau nasab dan jar ya dan nun. Nah, misalnya apa? Misalnya apa ini? Kitab. Ya, kitab jadi kitabani atau kitabaini. Ya. Kalau kolam pena kolamani atau kolamaini. Ya. Kalau apalagi rumah baitun baitani atau baitaini. Gitu saja, mudah. Tinggal kita tambah alif nun saja. A ini ujungnya ya. Atau A ini. Tergantung i'rabnya. Kalau rafa dia A ini. Nah, ada alif tasnya. Baik. Contohnya di sini nahu qala rajulani. Berkata rajulan. Berarti 2 orang rajul. 2 laki-laki. Qala rajulani. Dalam surah qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah. Ya, surah Al-Maidah ya. Berkata 2 orang laki-laki. Ini bentuk musanna. Tunggalnya mudah, tinggal hapus alif nunnya saja. Rajulani jadi rajul. Ya. Kemudian contoh yang kedua ini dalam suratul Anfal. Suratul Taubah ini ya. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Nah, yang mana di situ? Lafaz isna asyara. Isna. Itu aslinya isnani. Isna itu aslinya isnani. Isnani. Tapi ini mulhak ya. Isnani ini mulhak. Jadi kalau kita hapus alif nunnya jadi isnun tuh bukan tunggalnya itu. Jadi isnani itu bukan 2 isnun, bukan. Memang dia mulhak namanya ya. Nah, saya sebagai tambahan bentuk tasniyah atau mulhaknya. Demikian pula dengan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim ya, sama dengan jamak muzakkar salim. Bentuk tasniyah dan juga mulhak mereka itu kalau mengalami idhofah, kalau disandarkan dia menjadi mudhaf, maka nunnya hilang. Nunnya hilang. Sama ini jamak muzakkar salim juga begitu ya. Misalnya apa? Muslimuna. Muslimuna. Lafaz muslimuna. Muslimuna. Ini kalau kita sandarkan misalnya Muslimu Indonesia. Muslim Indonesia. Maka kita hapus nunnya. Jadi tulisnya Muslimu, tetap ada waw, tapi nyambung. Misalnya Indonesia. Atau ada juga yang kasih hamzahnya di atas. Indonesia. Kalau kita pakai Indonesia. Ya. Gitu. Indonesia. Jadi nunnya hilang. Atau Muslimul Madinah. Ya, Muslimul Madinah. Al-Madinah. Ya. Muslimul Filistin. Ya, kaum muslim di Palestina. Jadi nunnya kita hilang. Kenapa? Karena dia mudhaf. Itu juga berlaku untuk mulhaknya. Nah, kemudian musanna sama. Untuk musanna atau tasniyah, kalau kita
jadikan dia mudhaf, nunnya juga hilang. Termasuk mulhaknya. Misalnya tadi lafaz isnani, ya, kemudian kita sandarkan kepada asyar. Ya. Nah, di situ menjadi hilang dia ya. Ya, menjadi isna asyara. Ya. Isna, hilang nunnya, asyara. 12. Hmm. Isna asyara syahran. 12 bulan. Inna iddat syuhur indallah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Isna asyara syahran. 12 bulan. Ya. Kemudian contoh yang lain ya. Ini di surah Al-A'raf ini. Famfajarat min husnata asyrata aina. Famfajarat, memancarlah darinya, dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Isnata asyara. Isnata asyarata. 12 ainan, 12 mata air. Pukul batunya, keluar. Keluar air yang banyak, ada 12 mata air yang keluar. Nah, itu dari kata isnatani. Ya. Isnatani. Apa bedanya isnani dengan isnatani ya? Beda muzakkar muannasnya. Kalau isnani apa? Muzakkar, isnatani muannas. Ya, isnatani. Dua. Nah, kemudian dia sandar kepada asyrah. Ini kalau ini fathah ya, ini sukun. Asyrata. Hilang nunnya sama. Hapus nunnya. Ya, isnatani menjadi isnata. Ya, dan ingat ini wasal ya. Ini hamzahnya hamzah wasal. Nah, biasanya dikasih tanda begini. Sawasol itu apa? Hanya berharokat kalau di awal. Itulah ini kan kita contohkan dia di awal. Isna asyara, isna tasyara. Kalau lihat di ayat yang dijadikan sebagai contoh di situ, itu kan tidak berharokat ya. Famfajarat min husnata. Langsung sambung ke sa-nya. Tadi di atas apa? Indallahisna. Bukan indallahi isna. Bukan. Tapi indallahisna. Itu wasal ya. Makanya biasanya dikasih tanda begini short ya. Baik, itu alif. Jadi alif itu cuma satu. Kalau yang di atas waw ada dua. Yang di atasnya lagi tadi apa? Dhammah itu ada empat. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, eh, ada satu ini ya, terakhir ya. Nun. Waman nun, ada pun nun. Nun ini tanda i'rab yang terakhir. Pengganti juga. Wa amman nun, ada pun nun, fatakunu alamatan lirraf. Dia menjadi tanda bagi rafa. Ada apa? Bil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyah dan seterusnya. Jadi adapun nun dia menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari. Sebetulnya mirip dengan yang keempat ini tadi. Fi'il mudhari juga. Cuman kalau tadi kan tidak bersambung. Ya, lam yattasil bi akhirih syai. Kalau nun ini adalah bentuk fi'il mudhari yang bersambung. Ada sambungan di belakangnya yang ujungnya itu nun. Yang pertama, bersambungnya kepada domiru tasniyah. Kepada domir tasniyah. Berarti menunjukkan pelakunya ada dua. Ujungnya apa? A nih. Misalnya di situ, wan najmu wasyajaru yasjudan. Yasjudan. Dari kata yasjudu, yasjudani. Ya.
Ini namanya dhamiru tasniyah. Ada kata ganti sini yang menunjukkan pelakunya ada dua. Kemudian au dhamiru jama'il muzakkar atau bersambung dengan dhamir jamak muzakkar. Contohnya nahu atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Ada dua di situ. Ya. Tabnuna. Kemudian yang terakhir ta'basun. Jadi itu fi'il mudhari. Bana ya benu. Bana ya beni aslinya ya. Bana ya beni. Jadi ya benuna. Tabnuna. Ubah sesuai pelakunya ya. Kalau ini ta'basu. Ta'basuna. Pelakunya berarti apa? Lawan bicara orang kedua banyak. Antum gitu ya, kalian. Nah, itu ada wau yang menunjukkan jamak. Diakhiri dengan nun. Nah, ya, tanda i'rab inilah yang terakhir ini. Yang nun ini disebut sebagai tanda i'rab keempat. Ya. Contoh yang lain di situ, wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Jadi ada kata tattakhizuna. Takhludun. Sorry. Ya. Tattakhizun dari kata tattakhizu. Ittakhadha yattakhizu. Jadi tattakhizuna. Kalian menjadikan. Kalian membuat. Takhludun. Kata khalada yakhludu kekal. Ya, abadi. Dari kata itu kita biasa dengar kata khalidin. Khalidina fiha abada. Banyak ya khalidin. Khuld. Nah, takhludun ini bersambung dengan waw. Dhamir namanya dhamir laki-laki, jamak laki-laki. Tanda i'rabnya adalah nun di belakang. Kemudian apalagi di sini ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna ya. Alladzina yu'minuna. Kata yu'minu, yu'minuna. Sambung dengan waw jamak. Kalau ini orang ketiga. Orang ketiga kan mereka. Karena pakai ya di sini. Kalau ini orang kedua. Kalau ini kalian, kalau ini mereka. Yu'minuna. Sama tapi i'rabnya dengan nun. Kemudian au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Ya, bentuk apa? Sambung dengan dhamir muannasah, perempuan. Mukhatabah lawan bicara. Ya. Ujungnya itu biasanya ina ya. Bentuk fi'il mudhari. Nah, contohnya qalu ata'jabina min amrillah. Kapan kepada siapa ini ya? Istrinya Ibrahim alaihissalam. Ta'jabina min amrillah. Ta'jabin, apakah engkau takjub? Heran. Karena perkara ya, atau perintah Allah. Ta'jabin. Ajiba ya'jabu. Jadi tak pelakunya lawan bicara satu orang ya. Ta'jabin. Nah, pola semacam ini itu biasa diistilahkan dengan al-af'alul khamsah. Ya, mungkin biasa dengar istilah al-af'alul khamsah. Yang mana itu 5. Fi'il yang 5. Berbeda dengan istilah al-asma'us sittah atau asma'ul khamsah yang tadi. Kalau al-asma'us sittah atau asma'ul khamsah itu bukan pola, itu adalah kata. Kata isim yang 5 atau yang 6. Bukan pola itu. Itu adalah memang katanya. Ta'abun akhun yang diidhofahkan. Tapi kalau al-af'alul khamsah itu fi'il yang 5 itu pola. Pola yang pertama ini ya.
pola yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Nih. Ya. Kemudian yang kedua yang bersambung dengan jamak. Ya. Tapi pelakunya orang kedua. Orang kedua, kalian. Ya, sama juga dengan ini ya, sama. Kemudian yang ketiga apa? Nah ini. Ini orang ketiga, mereka. Ini kalian berdua. Kebetulan ini yang dikasih contoh pakai ya. Kalau pakai ta juga sama. Ya. Ini yang keduanya sebetulnya ya. Kita tulis saja tas judani. Ya, tas judani. Nah, ini yang keduanya. Ya, ini satu, ini dua. Kalian juga, kalian berdua. Saya nggak tahu ini menerjemahkan kalian berdua ini. Karena kalau kita orang Indonesia kan kita hanya mengenal istilah satu dan banyak gitu kan. Kalau sudah dua itu sudah dianggap banyak. Kalau orang Arab itu belum, dua itu masih belum banyak. Masih dual namanya. Tapi biar mudah di bahasa Indonesia kan, saya pakai kalian saja ya. Sebetulnya hanya dua orang. Ya. Itu pola satu dua ya, pakai ya, pola ya ulani, kemudian taf ulani, kemudian apa? Taf uluna atau yaf uluna boleh dibalik ini tiga dan empat boleh ya. Misalnya kita pakai tiganya yuk minuna, ini yang keempat. Ya. Jadi dia bersambungnya, ini pelakunya apa? Kalian. Kalian, laki-laki semua ya. Ini mereka, laki-laki. Ya. Kemudian yang kelima, ini pola taf'ulina. Yang pelakunya lawan bicara perempuan. Satu orang. Anti. Anti taf'ulina. Ini pola ya. Jadi berlaku untuk semua bentuk fi'il mudhari yang meskipun misalnya bukan yasjudani. Misalnya kita pakai pola ini ya. Ini kan sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu. Di bab 1 ya. Yasjudu. Kita misalnya pakai sulasi mazid. Nah, dari ittakhaza, ifta'ala. Berarti mazidnya biharfain, tambahan 2 huruf. Maka berlaku juga. Jadi tattakhizani. Tattakhizuna, yattakhizuna, tattakhuzina. Tattakhizina. Jadi bentuk pola. Misalnya kita pakai pola apa lagi ya? Misalnya yang paling panjang, istaf'ala. Istansara. Yastansiru. Berarti masuk di sini. Yastansirani, tastansirani, tastansiruna, yastansiruna, stansurina. Jadi itu pola. Jadi kalau kita sebut al-af'alul khamsah, itu berarti apa? Bukan terbatas 5 kata, tapi pola. Artinya semua fi'il mudhari yang bersambung dengan tadi ini dhamiru tasniyah, dhamiru jamil muzakkar, yaum muannatsatil mukhatabah, semuanya itu mengalami i'rab rafa dengan tanda nun. Itu biasa disebut subutun nun. Mau kata apapun. Yasjudun, yu'minun, yakfurun, yusyrikun. Ya, itu semuanya masuk al-af'alul khamsah. I'rab rafa'nya dengan nun atau dengan subut. Baik ya, mudah bisa dipahami. Dan itulah pembahasan kita tentang tanda i'rab atau alamat i'rab rafa. Insyaallah untuk yang nasab dan seterusnya nanti kita akan bahas di pertemuan mendatang. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Ini sebetulnya juga masih ajurumiyah ya. Mencontoh-contohnya saja yang mungkin berbeda dari yang selama ini dibahas ya. Karena banyak menggunakan ayat ya. Semuanya pakai ayat tadi kecuali pada al-asmaul khamsah atau asmaul sittah. Ada beberapa kata yang tidak ada ayat. Kalau tidak ada
saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa'alafu minkum. Barakallahu lana wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.